Pernahkah ibu dan bapak merasa perut kembung, gampang capek, atau bingung kenapa badan rasanya pegal-pegal padahal tidak melakukan pekerjaan berat? Seringkali kita berpikir, ini wajar karena sudah usia. Tapi, apa benar begitu? Atau justru ada rahasia tersembunyi di balik makanan sehari-hari kita yang tanpa sadar malah menggerogoti kesehatan kita? Seringkali kita mengira sarapan dengan roti sudah jadi pilihan paling sehat dan praktis. Padahal, ada beberapa jenis roti yang justru jadi biang keladi dari berbagai masalah kesehatan yang sering kita rasakan, terutama setelah usia 60 tahun. Bukan karena telurnya, tapi karena rotinya. Di video ini, kita akan bongkar tuntas 4 jenis roti yang harus ibu dan bapak hindari dan roti super yang wajib dikonsumsi setiap hari untuk menjaga kesehatan, bikin badan bugar, dan pikiran tetap awet muda. Tonton terus sampai selesai ya, karena ada satu rahasia yang mungkin bapak dan ibu tidak pernah duga sebelumnya. Nah, ibu dan bapak, kita mulai dari yang pertama, yaitu roti tawar putih. Siapa yang tidak suka roti tawar putih? Rasanya enak, empuk, dan gampang dicari. Tapi, tahukah bapak dan ibu kalau roti tawar putih ini sebenarnya adalah salah satu musuh terbesar bagi kesehatan kita? Roti tawar putih dibuat dari tepung terigu yang sudah diproses secara ekstrim. Proses ini menghilangkan hampir semua serat, vitamin, dan mineral penting yang seharusnya ada di dalam gandum. Yang tersisa hanyalah karbohidrat sederhana yang cepat banget diserap tubuh. Efeknya, gula darah kita langsung naik drastis setelah memakannya. Kondisi ini mirip seperti naik roller coaster. Sesaat kita merasa bertenaga, tapi tidak lama kemudian kita langsung lemas dan lapar lagi. Apalagi untuk bapak dan ibu yang sudah berusia di atas 60 tahun, tubuh kita tidak secepat dulu dalam memproses gula. Gula darah yang naik turun tidak karuan ini bisa meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Selain itu, kurangnya serat pada roti tawar putih juga bisa menyebabkan masalah pencernaan, seperti sembelit. Daripada roti tawar putih, bapak dan ibu bisa beralih ke roti gandum utuh. Roti gandum utuh masih memiliki serat, vitamin, dan mineral yang utuh. Seratnya membantu pencernaan lebih lancar dan membuat kita kenyang lebih lama. Ini juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Roti kedua yang sebaiknya dihindari adalah roti manis. Roti manis seperti roti kokolet, roti keju, atau roti yang diberi selai dan krim memang lezat sekali. Tapi, coba pikirkan, mengapa roti ini bisa begitu manis? Tentu saja karena kandungan gulanya yang sangat tinggi. Gula tambahan ini bukan hanya memicu kenaikan berat badan, tetapi juga bisa mempercepat penuaan sel-sel tubuh. Gula berlebih dapat menyebabkan peradangan di dalam tubuh yang bisa memicu berbagai penyakit, seperti penyakit jantung, stroke, dan radang sendi. Peradangan kronis ini juga bisa memengaruhi fungsi otak dan meningkatkan risiko demensia atau pikun. Jadi meskipun rasanya menggoda, sebaiknya kita kurangi konsumsi roti manis ya. Sebagai gantinya, bapak dan ibu bisa memilih roti gandum utuh yang diberi topping sehat, misalnya oleskan alpukat, irisan pisang, atau sedikit madu asli. Pilihan ini jauh lebih baik karena kita mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan tanpa harus menanggung risiko dari gula berlebih. Bahkan, bapak dan ibu bisa mencoba membuat roti sendiri di rumah, jadi bisa lebih mengontrol bahan-bahan yang digunakan. Selanjutnya, kita bicarakan jenis roti ketiga yang harus kita waspadai, yaitu roti yang sudah dikemas dengan pengawet dan perisa buatan. Biasanya roti-roti ini memiliki tanggal kadaluarsa yang sangat panjang. Mengapa bisa begitu? Karena produsen menambahkan berbagai zat kimia, pengawet, dan perisa buatan agar roti tetap awet dan rasanya tetap konsisten. Sayangnya, zat-zat kimia ini tidak bersahabat dengan tubuh kita, apalagi untuk jangka panjang. Konsumsi zat pengawet dan perisa buatan secara terus-menerus bisa mengganggu keseimbangan bakteri baik di dalam usus kita. Padahal kesehatan usus itu sangat penting. Usus yang sehat bukan hanya berarti pencernaan yang lancar, tetapi juga berperan besar dalam sistem kekebalan tubuh, bahkan memengaruhi suasana hati kita. Seringkali kita merasa lemas dan tidak bersemangat, bisa jadi itu karena usus kita sedang tidak baik-baik saja. Syush daripada pemilih roti yang dikemas rapi dengan masa simpan panjang, lebih baik kita pilih roti yang dibuat segar setiap hari, seperti roti yang dijual di pasar tradisional atau roti dari toko roti rumahan yang tidak menggunakan banyak pengawet.
Roti keempat yang harus dihindari adalah roti yang mengandung lemak trans yang seringkali ditemukan di produk roti olahan atau roti instan. Lemak trans adalah lemak buatan yang berbahaya dan dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan menurunkan kolesterol baik, HDL, dalam darah. Penumpukan kolesterol jahat ini bisa menyumbat pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung yang merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Daripada memakan roti dengan lemak trans, bapak dan ibu bisa mencoba roti dari gandum utuh yang dicampur biji-bijian, seperti biji bunga matahari, biji labu, atau biji rami. Biji-bijian ini kaya akan asam lemak omega-3 yang sangat baik untuk kesehatan jantung dan otak. Mengonsumsi roti gandum dengan biji-bijian ini bisa menjadi sarapan yang lengkap dan bergizi, yang membuat kita kenyang lebih lama dan memberikan energi yang stabil sepanjang hari. Jadi sedikit problem dari roti yang lezat tapi berbahaya ke roti yang sehat dan memberikan manfaat nyata untuk tubuh kita. Setelah kita membahas 4 roti yang sebaiknya dihindari, sekarang mari kita bahas 4 roti yang wajib bapak dan ibu konsumsi setiap hari. Roti pertama yang wajib bapak dan ibu makan adalah roti gandum utuh. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya sebutkan, roti ini kaya akan serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh kita. Seratnya membantu melancarkan pencernaan dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Roti gandum utuh juga membuat kita merasa kenyang lebih lama, sehingga kita tidak mudah tergoda untuk ngemil yang tidak sehat. Bapak dan ibu bisa mengonsumsi roti ini sebagai sarapan dengan tambahan telur rebus atau alpukat yang tentunya akan menambah asupan protein dan lemak sehat. Selain itu, kandungan seratnya juga baik untuk menjaga kesehatan jantung dan mencegah berbagai penyakit kronis. Jadi, pilihlah roti gandum utuh sebagai sarapan atau camilan sehat setiap hari. Roti kedua yang sangat dianjurkan adalah roti sourdough. Mungkin bapak dan ibu jarang mendengar nama roti ini. Roti sourdough dibuat dari ragi alami, bukan ragi instan seperti roti pada umumnya. Proses fermentasi alami ini membuat roti sourdough lebih mudah dicerna oleh tubuh. Bahkan, bapak dan ibu yang memiliki masalah sensitivitas gluten seringkali merasa lebih nyaman mengonsumsi roti sourdough dibandingkan roti biasa. Selain itu, fermentasi alami ini juga menghasilkan probiotik, yaitu bakteri baik yang sangat penting untuk kesehatan usus. Ingatkan, usus yang sehat akan membuat tubuh kita bugar, imun kuat, dan pikiran lebih jernih. Roti sourdough juga memiliki indeks glikemik yang lebih rendah, artinya tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis seperti roti tawar putih. Jadi roti ini sangat cocok untuk bapak dan ibu yang ingin menjaga kadar gula darah tetap stabil. Roti ketiga yang sebaiknya bapak dan ibu konsumsi adalah roti dari biji-bijian atau kacang-kacangan. Roti ini bukan hanya lezat, tetapi juga kaya akan nutrisi. Roti yang dicampur dengan biji rami, biji bunga matahari atau kacang-kacangan seperti kenari dan almond akan memberikan asupan protein, serat, dan lemak sehat yang sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung dan otak. Asam lemak omega-3 yang terkandung dalam biji rami dan kenari, misalnya, sangat baik untuk mencegah peradangan dan meningkatkan fungsi kognitif. Mengonsumsi roti ini bisa menjadi sarapan yang sangat memuaskan dan memberikan energi yang tahan lama. Jadi, kalau bapak dan ibu ingin sarapan yang lezat dan bergizi, cobalah roti biji-bijian ini. Dan roti yang keempat, yang tidak kalah penting, adalah roti dari tepung gandum hitam, rye bread. Roti gandum hitam ini sering ditemukan di negara-negara Eropa, tapi sekarang sudah mulai banyak dijual di toko-toko roti di Indonesia. Roti gandum hitam memiliki serat yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari roti gandum utuh biasa. Serat yang tinggi ini sangat efektif untuk menjaga kesehatan pencernaan dan mencegah sembelit. Roti ini juga memiliki rasa yang lebih kuat dan tekstur yang lebih padat, sehingga membuat kita cepat kenyang. Selain itu, roti gandum hitam juga mengandung berbagai vitamin B dan mineral penting, seperti zat besi dan magnesium. Magnesium sangat baik untuk menjaga kesehatan tulang dan otot, yang sangat penting untuk bapak dan ibu di atas 60 tahun. Jadi cobalah untuk mencoba roti gandum hitam ini sebagai variasi menu sarapan sehat bapak dan ibu. Ibu dan bapak, sekarang kita tahu bahwa tidak semua roti itu sama. Ada roti yang bisa menjadi musuh tersembunyi bagi kesehatan kita, dan ada juga roti yang bisa menjadi teman terbaik
untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar. Mulai sekarang, yuk kita ganti roti tawar putih, roti manis, roti berpengawet, dan roti dengan lemak trans dengan roti gandum utuh, roti sourdough, roti biji-bijian, atau roti gandum hitam. Ingat, perubahan kecil dalam pola makan kita bisa membawa dampak besar pada kesehatan dan kebahagiaan kita di usia emas. Jangan pernah merasa terlalu tua untuk memulai hidup sehat. Sehat itu bukan hanya soal menghindari penyakit, tapi juga soal menikmati hidup dengan penuh energi dan semangat. Mari kita saling berbagi pengalaman. Tulis di kolom komentar roti favorite mana yang akan Bapak dan Ibu coba. Saya tunggu cerita Bapak dan Ibu ya. Ikut serta untuk tekan tombol suka jika video ini bermanfaat dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan tips-tips kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan selalu jalani hidup terbaik di setiap usia.